Halo sahabat Gerah Hermin, perkenalkan saya Apoteker Adi dari Rumah Sakit Gerah Hermin. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya sempat ditanyakan namun belum sempat terjawab dari sahabat-sahabat Gerah Hermin. Yang pertama, apakah penggunaan obat paracetamol bisa diberikan ulang kembali pada selang waktu 2-3 jam? Nah, untuk menjawab persoalan ini, perlu kita perhatikan dulu yang pertama, sediaan paracetamol yang tersedia itu umumnya dalam bentuk tablet dan dalam bentuk injeksi. Untuk obat dalam bentuk injeksi, sebagaimana kita ketahui, itu obat langsung berada di pembuluh darah dan perlahan-lahan akan menurun efeknya. Kalau obat itu dalam bentuk tablet, obat itu diserap dulu, di usus diserap, kemudian kadarnya naik, kemudian baru turun. Nah, untuk profil penyerapan paracetamol itu sendiri, itu berbeda antara paracetamol injeksi dan paracetamol oral. Nah, namun rata-rata paracetamol itu mencapai efeknya yang maksimal penggunaannya itu sekitar 4 jam. Nah, jadi sekitar kurang lebih 4 jam sampai 6 jam. Nah, setelah itu baru dia akan menurun dan habis. Sedangkan di pertanyaan yang diberikan oleh sahabat Gerah Hermin ini, waktunya 2-3 jam. Nah, berdasarkan profil paracetamol tadi, maka 2-3 jam itu terlalu cepat kalau selang waktunya 2-3 jam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, dosis lazim paracetamol itu untuk hariannya itu sekitar 4 gram. Bahkan pada prakteknya, dosis paracetamol itu hanya sekitar 3,5 gram dipakai per harinya maksimal. Nah, jadi kalau 2-3 jam sekali, tentu terlalu tinggi, sampai dengan kalau 3 kali sehari, berarti 24 per 500 mg. Kalau dalam satu hari itu 8 kali saja pemakaiannya, itu berarti 4 gram, itu sudah maksimal sekali. Nah, jadi selangilah waktu paracetamol itu kurang lebih selama 4 jam satu kali gitu ya, untuk paracetamol yang 500 mg. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, pertanyaannya ini bunyinya, untuk takaran obat sirup biasanya aturan pakainya ada yang sendok makan dan sendok teh. Apakah sendok makan dan sendok teh yang dietiket sama dengan sendok makan dan sendok teh yang ada di rumah? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Sendok makan dan sendok teh yang ada di rumah apakah sama dengan sendok makan dan sendok teh yang ada di kemasan obat? Itu jelas sekali tidak bisa kita samakan ya. Sendok makan di rumah itu kan ada bermacam-macam bentuknya. Ada sendok yang besi, ada sendok yang mungkin yang terbuat dari plastik, dan ukurannya beraneka ragam, tidak dibakukan. Namun sendok yang dari pabrikan, terutama untuk sendok-sendok sirup, itu sudah ditentukan sendok itu 5 mili. Bahkan di sendok yang digunakan di sirup biasanya itu tengahnya ada garisnya lagi untuk menunjukkan setengah sendok 2,5 mili. Bahkan ada yang 1/4 sendok, di bawah setengah itu ada garisnya lagi untuk menandakan 1,25 mili. Nah, dan perlu diperhatikan juga, untuk obat-obat sirup itu ada obat-obat yang memang dosisnya itu tidak bisa melenceng dari apa yang dituliskan oleh dokter. Contohnya asam valproat, biasanya itu dalam bentuk mili diberikan, misalkan 3 kali sehari 6 mili, 3 kali sehari 5 mili. Nah, itu rentangnya sempit sekali. Jadi sebaiknya kita menggunakan sendok yang dari pabriknya itu di dalam kemasannya. Kalau untuk 6 mili kita bisa pakai, misalkan pakai spuit gitu. Kalau 5 mili bisa pakai sendok dengan syarat sendoknya dipenuhkan, dan itu tidak bisa menggunakan sendok makan yang ada di rumah. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara penggunaan atau pemakaian antibiotik? Apakah ada aturan untuk penggunaan antibiotik? Terima kasih. Nah, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana cara penggunaan atau pemakaian antibiotik? Yang paling penting dari antibiotik itu adalah
antibiotik digunakan sampai habis. Nah, dokter yang meresepkan antibiotik kepada pasien itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, pertimbangan frekuensinya berapa kali sehari, maupun pertimbangan lama pakainya selama 3 hari, selama 5 hari, itu sudah ditentukan. Nah, jadi antibiotik yang diterima itu harus dihabiskan, dan perlu ditekankan bahwa antibiotik itu bukan obat golongan obat bebas maupun obat bebas terbatas, bukan. Antibiotik itu adalah obat golongan obat keras, jadi tidak bisa diperoleh tanpa resep dokter, dan hanya dokter yang bisa meresepkan antibiotik. Begitu ya. Adapun aturan untuk penggunaan antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik ini kadang berbeda dengan penggunaan obat-obat biasanya. Contoh, amoksisilin 3 kali sehari atau Cefixim 2 kali sehari. Nah, 2 kali sehari di situ itu bermakna per 12 jam. 3 kali sehari itu bermakna per 8 jam. Nah, jadi setiap 8 jam sekali itu minum antibiotiknya. Misalkan amoksisilin setelah makan, ya udah berarti setiap 8 jam sekali setelah makan minum 1 tablet amoksisilin 500 mg-nya. Begitu juga dengan Cefixim per 12 jam. Nah, kalau kita di Rumah Sakit Geraha Hermin, kita sering mengedukasi pasien atau menyampaikan kepada pasien bahwasanya Cefixim ini, contoh kasus Cefixim ini diminum per 12 jam. Nah, jadi kita arahkan pasiennya, misalkan terima obatnya sore, berarti nanti malam diminum jam 7 atau jam 8 malam setelah makan. Kemudian besok paginya setelah sarapan jam 7 atau jam 8 pagi setelah sarapan. Nah, jadi penggunaan antibiotik itu harus ditekankan. Jika dia disebutkan 2 kali 1 hari, itu bermakna per 12 jam. Dan jika dia disebutkan 3 kali 1 hari, itu bermakna per 8 jam. Bagaimana dengan 1 kali sehari? Itu bermakna per 24 jam. Kita gunakan antibiotik tersebut di jam yang sama di setiap harinya. Misalkan azitromisin 1 kali sehari, berarti kita gunakannya 1 kali sehari. Misalkan malam ini jam 8, besok seusaha mungkin jam 8 lagi gitu. Jangan lompat-lompat. Misalkan malam ini jam 8, besok tiba-tiba minumnya siang gitu, jam 12 siang, itu tidak baik, tidak bagus yang seperti itu ya. Begitu juga dengan antibiotik yang lain, contohnya pada pasien yang menderita TB, yang menerima FDC, isoniazid, rifampicin, etambutol, terus pyrazinamid ya. Nah, itu tentu saja itu aturan pakainya harus jelas karena pengobatannya juga jangka panjang, berbulan-bulan. Jika penggunaan antibiotiknya sembarangan, tidak tepat waktu, maka penyembuhan akan sulit didapatkan. Nah, jadi harus ditentukan. Misalkan minumnya malam, karena obat itu biasanya diminum 1 kali sehari. Kalau minumnya malam, besok kita lanjutkan malam lagi, besok kita lanjutkan malam lagi, begitu ya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, kalau minum obat lewat 1 kali, apakah tidak apa-apa? Lalu apakah harus tetap diulangi minumnya atau dilanjutkan saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu kita ingat bahwa tidak semua obat itu sama ya. Jadi ada beberapa obat yang ketika lupa itu ya sudah, ketika ingat langsung diminum. Tapi ada juga beberapa obat yang ketika lupa dan dalam jangka waktu tertentu itu kita harus kembali lagi kepada dokter untuk berkonsultasi terkait penggunaan obat kita yang terlupa tadi. Beberapa contoh obat, misalkan obat yang ketika lupa itu bisa langsung kita minum. Contohnya itu seperti obat kontrasepsi misalkan. Itu ketika terlupa, nah ketika kita ingat langsung kita minum gitu ya, dalam jangka waktu tertentu, biasanya ada batasan waktunya. Atau obat-obat nyeri, kita terlupa nih, kemudian kita terlupa setelah makan harus minum obatnya, menjelang 1 jam atau 2 jam kemudian baru kita ingat, ya udah di jam tersebut kita boleh minum obatnya. Nah, seusaha mungkin antara penggunaan obat satu, antara dosis yang satu dengan dosis yang berikutnya itu tidak terlalu dekat. Misalkan obatnya 2 kali sehari, yang pagi kita lupa nih, kita ingatnya sore, sementara nanti malam itu sore kita ingat jam 4, nanti malam jam 6 kita harus minum obatnya lagi. Nah, itu kan sudah terlalu dekat. Nah, jadi sebaiknya kita skip ke waktu berikutnya. Nah, namun perlu ditekankan itu tidak berlaku untuk semua obat. Nah, yang paling penting adalah selalu konsultasikan obat yang Anda terima kepada apoteker ataupun dokter yang merawat Anda.
Pertanyaan selanjutnya, jika obat yang diberikan sudah habis tetapi belum sembuh, bolehkah membeli obat sendiri atau harus mengunjungi dokter lagi? Nah, untuk pertanyaan ini seperti pertanyaan sebelumnya, obat itu tidak semuanya sama. Untuk pertanyaan ini kita jawabnya berdasarkan pengelompokan obat. Obat itu kan ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, kemudian ada obat keras, obat narkotika. Untuk obat bebas dan obat bebas terbatas itu bisa dibeli tanpa resep dokter, sementara untuk obat keras harus dengan resep dokter. Sehingga untuk mendapatkan obat tersebut ya harus kontrol ke dokter. Tetapi untuk obat bebas, bebas terbatas itu tidak perlu. Contohnya obat bebas, misalkan paracetamol. Ketika Anda demam, Anda minum paracetamol, demamnya turun. Nah, kemudian beberapa hari kemudian ternyata demam lagi. Nah, demamnya naik. Nah, itu Anda tidak perlu mengunjungi dokter, cukup dengan paracetamol saja. Namun perlu ditekankan, jika penggunaan obat bebas telah dilakukan, namun kondisi belum juga membaik, segera hubungi dokter. Makanya pada kemasan obat seringkali kita lihat bahwasanya ada keterangan di sana, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, itu bermakna bahwasanya obat-obat tersebut sudah mencapai batas penggunaannya, dikarenakan setelah penggunaan juga tidak mendapatkan efek yang maksimal. Begitu juga dengan obat-obat bebas terbatas. Pada obat-obat bebas terbatas telah dicantumkan keterangan-keterangannya yang seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya. Itu ada peringatannya dari peringatan 1, peringatan 2 sampai peringatan 6. Nah, itu perlu diperhatikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-6 dan pertanyaan yang terakhir, apakah semua obat harus disimpan di dalam kulkas atau freezer? Untuk penyimpanan obat itu tergantung pada obatnya. Penyimpanan di kulkas atau freezer itu umumnya untuk obat-obat seperti obat-obat supositoria itu disimpan di kulkas. Yang kedua, obat-obat insulin yang belum digunakan itu disimpan di kulkas. Dan beberapa obat injeksi lain disimpan di kulkas. Seperti juga probiotik itu rata-rata disimpan di kulkas ya. Begitu juga dengan injeksi-injeksi vitamin dan juga vaksin biasanya disimpan di kulkas. Jarang sekali obat-obatan itu disimpan di freezer. Beberapa obat yang disimpan di freezer itu mungkin ada beberapa darinya itu dari golongan vaksin ya, disimpan di freezer. Tapi tidak semua obat disimpan di kulkas maupun freezer. Obat-obat itu umumnya disimpan di suhu terkendali di bawah 25 derajat Celcius ya. Suhu terkendali itu ada rentangnya di bawah 25 derajat Celcius. Untuk mengetahui dari mana informasi tempat penyimpanan obat itu harus ditempatkan, itu kita bisa lihat di kemasan obatnya. Jika kita membeli obat, kita bisa lihat di kemasannya. Biasanya tercantum di situ, simpan di suhu bla 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 di bawah 28 derajat Celcius atau di antara suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, berarti kalau 2 sampai 8 disimpan di kulkas. Kalau di bawah 25 derajat Celcius biasanya disimpan di ruangan. Nah, perlu diperhatikan juga beberapa obat itu rentan sekali terhadap cahaya. Obat-obat yang rentan terhadap cahaya biasanya diberikan misalkan dia injeksi, diberikan vial dalam bentuk vial coklat. Nah, itu dapat kita baca bahwasanya obat-obat tersebut rentan terhadap cahaya. Nah, jadi jangan terpapar oleh cahaya langsung. Nah, untuk obat-obat yang lain juga demikian. Seusaha mungkin hindari dari terpapar cahaya matahari secara langsung. Baiklah, sahabat Geraha Hermin, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan salam sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu.